Business Week. Nama Ica Nembo, Dr. Kezia, Mbak Lucy, dan juga Mas di belakang yang tadi aku lupa namanya ya Mas, maaf ya. Dari Intibios Klinik Jogja, Sobat Fox. Kalau misalnya penasaran bisa dilihat di Instagramnya di @intibios Jogja ya. Jogja. Intibios_Jogja. Oke, Intibios_Jogja itu deh Instagramnya. Jadi kalau misalnya Sobat Fox penasaran kayak apa sih kliniknya, kemudian seperti apa dokter-dokter yang ada di sana, yang praktek di sana, boleh silakan dicek dulu, dikepoin dulu Instagramnya ya. Sementara itu Sobat Fox masih ngobrol sama Dr. Kezia. Beliau lagi menyampaikan tentang lemak jahat dan juga lemak baik ya. Kalau lemak jahat itu sumbernya udah pasti dari tempat-tempat yang jahat ya dok ya, kayak minyak di gorengan gitu ya dok. Oke. Selain itu apalagi dok? Ada yang bilang gini dok, mentega itu ada dua. Yang nabati itu sumber lemak jahat, sedangkan yang butter itu lemak baik. Bener nggak dok itu? Sampai kadang-kadang ada ibu-ibu pakainya butter aja gitu, lemaknya kurang gitu, atau pakainya margarin aja, lemaknya lebih baik gitu. Ada ibu-ibu yang kayak gitu. Bener nggak sih dok? Boleh silakan. Ya, sebenarnya memang lemak jahat itu kan memiliki banyak efek samping ke tubuh ya. Tapi apapun itu, mau lemak hewani, mau lemak nabati, tetap dibutuhin sama tubuh, hanya aja kita harus mengatur kadarnya yang masuk ada dalam batasannya. Tubuh. Betul. Jadi kalau misalnya mau bilang butter, mentega ini ada yang jahat, ada yang baik gitu kan, selama kita pakainya masih dalam batas yang normal, itu sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Oke. Ada ini nggak dok? Misalnya seseorang udah dengerin nih ya kita ngobrolin gitu, tips-tips gimana caranya supaya bisa, mungkin ya kayak aku gini kan pasti lemak jahat di dalam tubuhku banyak sekali ya. Ada nggak dok gimana caranya menghilangkan si lemak jahat itu? Ya, beberapa kita harus tahu dulu. Pertama adalah body mass index kita dulu ya, BMI kita gitu masing-masing gitu. Itu ada rumusnya, bisa dihitung juga dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat seperti itu. Nah, nanti dari situ kita bisa ngelihat dulu kira-kira kita tuh termasuk normal, underweight, overweight atau obesitas gitu. Nah, nanti dari situ kita baru menentukan kira-kira treatment seperti apa? Iya, perlu menghitung kalorinya kira-kira hariannya gimana gitu. Oke. Baru nanti kita masuk ke pemilihan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Terus habis itu dari aktivitas fisik, dari olahraga yang dipilih, kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Berarti semua berdasarkan juga kondisi tubuh kita ya. Gak bisa sembarangan ngasih diet yang ya udah gitu aja gara-gara ngelihat aku gendut misalnya, terus udah kamu nggak boleh makan ini gitu, malah nanti kekurangan lemaknya gitu. Iya, jadi tetap dietnya itu kan yang benar adalah dietnya tetap makan sehari tetap 3 kali, hanya kita kurangin bagian-bagian tertentunya. Kalau misalnya mau mengurangin lemaknya berarti kita harus lebih banyakin ke seratnya, lebih banyak ke vitaminnya, tapi tetap harus ada juga. Terus kita tambahin juga dengan aktivitas fisik. Sehingga sebenarnya yang baik adalah penurunan berat badan itu dalam 1 minggu tidak boleh terlalu drastis gitu. Jadi paling enggak 1-2 kilo dalam 1 minggu itu yang baik. Itu gitu. Yang baik. Berarti justru yang terlalu drastis itu malah ada sesuatu ya dok ya. Malah nanti ada efek sampingnya lagi. Iya. Karena tubuh masing-masing beda-beda ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memang tahan dengan seperti itu, tapi orang lain yang mau menirunya belum tentu sekuat itu kan. Betul juga. Jadi menyebabkan efek samping buat orang itu malahan gitu. Oh gitu. Oke. Nah itu ya Sobat Fox. Jadi kalau misalnya Sobat Fox mendengarkan seseorang dia misalnya aku dietnya ini, jangan dulu diikutin. Konsultasikan dulu karena harus menyesuaikan berat badan juga, tinggi badan juga, terus body
massnya tadi ya. Ya, BMI tadi itu. BMI-nya, oke, itu harus disesuaikan dulu, baru Sobat Fox mendapatkan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi atau apa saja yang boleh dikonsumsi ya. Iya, Begitu betul. ya dokter ya. Iya, betul. Nah untuk treatmentnya sendiri misalnya nih dok, saya seorang pasien yang obesitas, misalnya kayak gitu, overweight atau obesitas. Treatmentnya sendiri dok, ketika kita datang gitu ke Intibios klinik gitu, tahapannya apa aja dok di sana? Jadi ini udah dilihat ya dari tinggi badan, berat badan, dihitung BMI-nya memang ini obesitas seperti itu. Tentu kalau misalnya datang ke klinik atau ke rumah sakit nanti kita akan melakukan beberapa cek darah juga karena kita mau mengetahui kira-kira dengan kondisi obes seperti ini kolesterolnya bagaimana, terus trigliseridnya gimana, HDL, LDL-nya bagaimana seperti itu. Dan nanti kalau kita udah tahu dari situ, tetap penata laksanaan yang pertama adalah kita ngelihat dari terapi nutrisi. Jadi kita akan melihat pembatasan nutrisinya, aktivitas fisik, dan baru kita ngelihat hasil laboratoriumnya. Kalau memang dirasa ini terlalu berlebih, memang biasanya akan dibantu dengan beberapa obat-obatan. Oke. Yang disediakan juga di Intibios ya obat-obatannya ini. Nah itu Sobat Fox, kalau misalnya Sobat Fox merasa tubuhnya terlalu besar gitu ya untuk ukuran Sobat Fox, bisa langsung datang ke sana, coba konsultasi. Bisa langsung konsultasi nggak sih dokter? Iya bisa. Kita di klinik Intibios itu ada konsultasi juga dengan dokter spesialis penyakit dalamnya. Jadi kalau emang mau lebih spesifik dan lebih detail, bisa langsung konsultasi ke dokter spesialisnya gitu. Dokter, aku mau tanya, kan aku punya alat untuk mengecek gula, ngecek kolesterol, asam urat itu loh dokter, yang kecil itu. Nah misalnya nih aku habis ngecek ya kan, terus kemudian aku merasa bahwa gula aku misalnya tinggi gitu atau kolesterol aku tinggi gitu. Bisa nggak dok aku bawa hasil itu kemudian aku bawa ke klinik dan kemudian langsung ke dokter penyakit dalam, apakah nanti akan dicek ulang atau nanti langsung mendapatkan treatment dari dokter spesialis penyakit dalamnya? Iya, jadi cek-cek yang bisa dilakukan di rumah itu diambilnya itu dari pembuluh darah kecil istilahnya kayak gitu. Oke. Nah jadi memang hasilnya akan lebih valid apabila kita mengambil yang dari lengan, pembuluh darah vena seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kalau emang orang itu mau mengetahui kondisi tubuhnya yang sebenarnya gimana, sangat bagus kalau diambilnya langsung dari pembuluh darah vena itu. Oke. Dan harus biasanya kita selalu memberikan saran sih kalau memang mau cek darah, lebih baik puasa dulu 8 sampai 10 jam gitu. Jadi hasilnya nanti lebih akurat di situ. Berarti bukan yang kata orang-orang kayak puasa pagi nggak usah makan, terus nanti siangnya dicek, habis itu makan, terus 1 jam kemudian dicek lagi, itu agak-agak kurang ya. Itu nggak ada masalah sih kan, itu kan juga buat lebih ke monitoring diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ribet pergi-pergi gitu, bisa ngelakuin di rumah. Tapi kalau lebih akuratnya, jelas lebih akurat kalau kita periksa darahnya langsung ke sana. Iya betul. Berarti di Intibios ini kita bisa periksa langsung, cek lab segala macam bisa ya. Nah ini habis ini gilirannya Mbak Lucy nih yang akan bersuara ya. Kita tadi udah ngobrolin tentang lemak baik dan juga lemak jahat, yang kalau diambil kesimpulannya Sobat Fox, sebetulnya lemak itu memang dibutuhkan ya dok ya sama tubuh, hanya saja ada batasannya ya dok ya. Terus juga kalau kelebihan juga jadinya jahat buat tubuh, kalau kekurangan juga tidak baik juga untuk tubuh ya betul. dok. Betul sekali. Terus juga dibantu juga Sobat Fox, jadi kalau misalnya udah ngerasa kayaknya udah overweight gitu, berarti dibantu dengan olahraga, kemudian makanan yang, dan kalau bisa langsung konsultasi aja ke dokter ya. Iya, bisa lebih baik ke konsultasi gitu kan, sehingga kita lebih mudah untuk diarahkannya gitu. Oke deh kalau gitu Dokter Kezia, terima kasih banyak ya